Hai semuanya. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur project Laravel dan istilah-istilah yang akan kita temui ya. Nah, di sini misalnya nih ada routes, controller, view, database, dan model. Oke, jadi saya akan jelaskan request life cycle-nya atau ya ini adalah proses di mana terjadinya atau ditampilkannya sebuah halaman web dari Laravel ke browser ya. Nah, anggaplah di sini ada sebuah browser atau klien lah ya, istilahnya laptop yang akan mengakses atau komputer yang akan mengakses website kita ke http bla bla bla.com misal. Nah, kalau aplikasi kita itu Laravel, maka dia akan membuka atau menuju ke file routes ini dulu, atau yang disajikan Laravel yang dibuka adalah file routes ini dulu. Nah, dia akan mencari apakah di routes ini terdaftar tuh alamat yang dia cari gitu ya. Nah, kalau terdaftar, apakah dia pakai controller ya atau enggak gitu ya. Misalnya umumnya sih akan pakai controller, cuman di awal-awal mungkin kita akan belajar langsung dengan routes dan view aja seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke controller, nah controller ini dia itu ngapain gitu ya. Biasanya itu ada operasi database, entah ngambil data terlebih dulu ya, itu lewat model. Nah, model ini berhubungan dengan database ini ya. Jadi database itu nggak langsung ke Laravel gitu ya, nggak, tapi melalui kelas yang dinamakan model tadi atau file yang dinamakan model tadi. Nah, kemudian dari controller sesudah dia ngedapetin datanya atau data dari database tadi, itu biasanya disimpan ke sebuah variabel yang mana akan dikirim ke sebuah file view atau file tampilan. Nah, dari file tampilan ini maka akan disajikan ke laptopnya atau browser yang mengakses tadi ya di awal ini tadi. Nah, kurang lebih proses dari requestnya di Laravel itu seperti itu ya. Dari browser ke sini, dia masuk ke routes, kemudian ke controller. Nah, controller ini ngapain? Misal ambil data dari model, itu dia akan ambil kemudian kita simpen di sebuah variabel, kemudian kita kirim ke view ya. Kemudian dari view ditampilkan ke browser. Atau mungkin dari sini atau dari browser kemudian masuk ke routes, ke controller, dan ternyata di sini cuma menampilkan tampilan aja, jadi nggak perlu ke database. Jadi dia akan langsung dari routes controller langsung ke view seperti ini. Kemudian dia akan ditampilkan ke klien atau browser. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah contoh nih ya. Jadi kalau prosesnya itu dari routes, mungkin kita akan belajar bikinnya dari routes ya. Kemudian ke controller, mungkin seperti itu. Cuman nanti pertama kita akan gunakan dari routes ke view langsung ya. Jadi kita akan belajar controller di bagian berikutnya. Oke, baik, kita masuk ke sini, masuk ke file yang ada di dalam routes, kemudian file web.php ini ya. Nah, di sini ada satu contoh. Sebuah routing slash atau routing utama itu mengembalikan sebuah halaman welcome atau view welcome. Nah, view welcome itu bisa kita lihat pada bagian resource views welcome.blade.php. Jadi dia akan memberikan tampilan ini ke browser seperti itu. Nah, bagaimana kita ngetes halaman ini? Di Laravel ada yang namanya artisan serve ya. Nah, sebelum kita bahas artisan serve, sebelumnya apa sih artisan itu? Jadi artisan adalah sebuah perintah yang disiapkan Laravel untuk memudahkan kita dalam membuat file, melakukan pekerjaan, atau melakukan apapun ya. Jadi di sini banyak sekali perintah-perintah yang disediakan oleh artisan. Oke, kita coba untuk jalankan server. Kita gunakan PHP artisan serve seperti ini ya. Nah, ini akan menjalankan built-in server PHP sebenarnya di Laravel ya. Jadi kita bisa aksesnya di localhost port 8000. Kita komen dan klik di sini. Nah, maka muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari file welcome.blade.php yang kita punya tadi di sini ya. Misal nih kita coba ganti nih ya documentation. Misal kita ganti dengan kita cari documentation. Nah, mungkin di sini kita akan ganti dengan SMK Telkom Sidoarjo misal. Nah, kita refresh. Nah, di sini akan muncul SMK Telkom Sidoarjo. Kemudian tempat belajarnya nih, misal Larakes kita ganti dengan kawan coding gitu ya. Oke, Larakes. Nah, kita ganti dengan kawan coding misal seperti ini teksnya aja ya. Ini misal diganti juga kawan coding.
juga nggak masalah. Kita refresh dan di sini akan muncul kawan coding. Jadi ini adalah bukti bahwa yang kita tampilkan atau yang kita lihat itu adalah file welcome.blade.php ini, yang dimana dia didaftarkan di route slash ini ya, atau route utamanya. Kemudian fungsinya adalah return view. Jadi dia akan mengembalikan sebuah view atau tampilan seperti itu. Kita coba bikin sendiri. Misalnya di sini nih, route get, kemudian di sini about ya, kemudian atau tentang kami misal atau apapun lah ya. Untuk alamatnya ini bebas. Nah, di sini kita gunakan closure function seperti ini, dan di sini kita bisa gunakan fungsi return view, misalnya about gitu ya. Jadi di sini kita nggak nulisin about.blade.php, enggak ya. Jadi kita bisa bikin aja ini ya. Jadi kita harus bikin filenya ini dulu. Kalau kita coba kita akses slash tentang kami ini, oke, kita akan menemukan sebuah halaman error ya. Nah, tentang kami. Nah, error view about not found. Jadi kalau dibaca ya berarti view atau tampilan view dengan file atau dengan nama about itu nggak ketemu. Jadi untuk supaya hilang errornya, kita bisa bikin file baru di sini di dalam resource views ini. Kita buat file dengan nama about.blade.php. Oke, lalu di sini kita buat sebuah halaman, kemudian di sini kita isi dengan heading 1 about, mungkin seperti ini, kemudian H2 nama Amirul kawan coding misal seperti itu ya. Oke, kita simpan lalu kita refresh, maka di sini akan muncul halaman yang seperti ini. Jadi prosesnya adalah dari request yang kita kirim di sini slash tentang kami misalnya. Nah, kemudian dia akan cari di route-nya. Oh, ada nih tentang kami. Isinya apa sih tentang kami? Oh, ternyata dia return view atau mengembalikan sebuah tampilan aja. Nah, tampilannya itu filenya namanya about. Jadi dicari di about.blade.php ini. Jadi kurang lebih seperti itu proses untuk membuat sebuah halaman di Laravel ya. Jadi kita mulai dari route-nya, kemudian kita tulis fungsinya. Misalnya return view ya, dia akan mengembalikan sebuah view aja. Dan di sini kita sudah mendapatkan view about ini. Dan akan kita buat lain-lainnya ya. Misalnya di sini ada halaman portofolio atau apapun. Itu bisa kita gunakan seperti ini. Portofolio kita daftarkan terlebih dulu. Kemudian di sini portofolio. Oke, kalau kita akses di sini portofolio, maka akan error lagi ya, karena kita belum punya view portofolio. Nah, di sini kita isi portofolio untuk namanya ya. Lalu di sini H1 aja, portofolio. Kita simpan, kita refresh dan di sini muncul. Oke. Jadi seperti itu untuk membuat halaman baru di Laravel atau mendaftarkan sebuah URL baru di Laravel ya. Jadi kita buatnya itu di dalam file web.php yang ada pada folder routes. Kemudian kita tulis fungsinya route get, ya itu berarti fungsinya get atau menampilkan sebuah halaman. Ya biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah halaman ya kalau untuk get ya. Jadi kita gunakan return view. Kemudian di sini adalah nama file view-nya. Semoga bisa dipahami, kita lanjut di bagian berikutnya.